A True Martial World. Bab 84. Judul: Menyerap energi lagi. Sepertinya tanduknya sudah disegel dan sekarang penguji melepaskan segelnya. Setelah melihat rune yang menyala, Yi Yun mengerti. Dulu ketika dia menerima kepala cilin dari lelaki Tuasu telah melakukan hal serupa. Setelah tulang-tulang kuno diperoleh, untuk mencegah hilangnya energi, orang-orang akan menyegelnya dengan teknik misterius. Mereka hanya akan membuka segelnya saat mereka akan memperbaiki dan menggunakannya. Tanduk itu pasti tanduk binatang buas, pikir Yi Yun. Jika itu adalah binatang buas, itu pasti binatang yang mengesankan. Karena saat segelnya dilepas, titik-titik cahaya berwarna-warni muncul dari tanduknya. Titik-titik cahaya ini hanya bisa dilihat melalui pasangan Yi Yun dengan kristal ungu. Energi yang terkandung di dalam tanduk itu membuat tulang-tulang Frost Python milik Lian Chengyu menjadi pucat jika dibandingkan. Energi yang begitu kuat, aku ingin tahu binatang buas mana yang memiliki tanduk itu? Yi Yun terkejut dan tidak pasti, dan dia menyadari bahwa peserta di sampingnya mulai menjadi gugup. Beberapa dari mereka lebih buruk dan menjadi pucat. Ketakutan bisa terlihat di mata mereka seolah-olah mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Segelnya diangkat satu demi satu dengan jari cepat Zhang Tan. Karena semakin banyak titik cahaya berwarna-warni muncul dalam penglihatan Yi Yun, semakin banyak peserta mulai gemetar. Tiba-tiba, Zhang Tan berhenti. Tatapannya menyapu orang-orang di sekitarnya, berbicara dengan suara pelan, "Ini dimulai, ujian pertama, ujian jiwamu." Dengan ini, Zhang Tan melepas segel terakhir dengan melambaikan tangannya. Saat segel dilepas, Yi Yun melihat pilar cahaya terang melesat ke langit seperti pedang menusuk awan. "Ini, apa?" Ekspresi Yi Yun berubah dan mundur beberapa langkah. Adapun peserta di sekitar Yi Yun, wajah mereka pucat, penuh keringat dingin dan lutut mereka menjadi lembut, menyebabkan mereka roboh sambil berlutut di tanah. Bahkan ada beberapa yang kesulitan bernapas saat gigi mereka bergemeretak. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar membungkus mereka, menyebabkan mereka ketakutan keluar dari akalnya. Mereka yang masih bisa berdiri telah mundur dengan tubuh gemetar mereka. Setelah mundur sekitar 10 meter, mereka berbalik dan lari. Binatang buas yang sangat kuat? Yi Yun kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pilar cahaya telah membentuk bayangan-bayangan. Bayangan hantu ini tidak hanya dilihat oleh Yi Yun, tetapi oleh semua peserta. Itu sangat besar dan memiliki anggota tubuh yang kuat. Tubuhnya terbakar dengan api biru seperti harimau putih besar, tapi jauh lebih menakutkan. Semua orang menahan napas ketika monster hantu besar itu muncul. Binatang itu tidak terkendali tetapi menatap semua orang dengan niat membunuh yang besar. Seolah-olah itu akan menyerang kapan saja, memulai pembunuhan cerobohnya. Mereka yang tidak tahan, seperti anggota kamp prajurit persiapan, ketakutan konyol. Seorang pria yang memiliki kekuatan untuk mengangkat 500 pon yang sebelumnya mengejek Yi Yun telah jatuh ke tanah, celana basahnya ternoda oleh bau air seni. Jangan makan aku." Dia tampak tersesat dalam ilusi saat dia gemetar untuk merangkak keluar dari daerah itu. Seperti yang dikatakan Zhang Tan, ujian ini dapat menghancurkan kecerdasan seseorang, mencegah mereka untuk memiliki kepercayaan diri untuk berlatih seni bela diri dan mencapai apapun. Tapi sekali lagi, bahkan jika mereka telah ditakuti, mereka tidak akan melangkah jauh karena kurangnya bakat. Yi Yun berdiri tak bergerak dan merasa kedinginan. Dia menahan napas saat melihat titik cahaya energi dari bayangan-bayangan perlahan melayang ke arahnya. Bahkan tulang yang begitu ganas dan menakutkan akan memiliki energinya yang diserap oleh kristal ungu setelah segelnya dilepas. Menyadari bahwa kristal ungu akan menghabiskan semua energi dari tanduk, wajah Yi Yun berubah serius. Dia segera mulai berinteraksi dengan Purple Crystal untuk memperlambat tingkat penyerapan. Belum lama ini, Yi Yun telah menyerap energi kering di dalam tulang kuno Frost Python, dan hampir mematahkan meridiannya. Oleh karena itu, setelah mempelajari pelajarannya, dia merasa bahwa untuk menyerap semua energi dari tanduk tak dikenal ini yang memiliki banyak energi dari tulang kuno Frost Python kemungkinan besar akan meledakkan tubuhnya.
Saat Yiyun fokus untuk menghadapi gelombang energi, sejumlah besar peserta di sekitarnya telah dieliminasi. Seperti yang dikatakan Zhang Tan, mereka kekurangan jiwa, jadi mereka tidak dapat menahan aura yang menakutkan. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka ketika memasuki negeri misterius atau saat melawan binatang buas kuno, dan hanyalah sekelompok sampah. Tentu saja, dari sampah muncul kultivator yang kuat. Sekitar 400 orang bisa mengatasi tekanan itu. Dan dari jumlah itu, ratusan lainnya dapat dengan mudah mengatasinya. Sampai-sampai puluhan orang termasuk Lian Chengyu dan Tao Yunxiao mampu tertawa menghadapi kesulitan seperti itu. Tao Yunxiao melirik orang-orang di sekitarnya, dan hanya merasa jijik. Sangat tidak sedap dipandang melihat sekelompok orang yang tidak berguna itu menunjukkan ekspresi jelek di depan aura binatang buas kuno itu. Ia tidak heran melihat Lian Chengyu berdiri kokoh di tempatnya. Tapi, Tao Yunxiao memperhatikan bahwa tidak jauh dari Lian Chengyu berdiri Yiyun. Seorang anak berusia 12 tahun sangat terlihat di tengah keramaian. Yiyun secara mengejutkan masih berdiri di sana. Selain dia linglung, tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Tao Yunxiao terkejut. Bukankah Lian Chengyu mengatakan sebelumnya bahwa anak ini baru saja meningkatkan kekuatannya dengan memakan harta? Bagaimana dia bisa menahan tekanan dahsyat dari aura binatang buas itu? Menarik. Tao Yunxiao hanya tersenyum. Dia tahu ini baru permulaan. Meskipun Yiyun telah menarik perhatiannya, itu hanya pemberitahuan sepintas. Tao Yunxiao tidak melihat Yiyun sebagai pesaing. Faktanya, Tao Yunxiao tidak memperlakukan siapapun di bawah alam Purple Blood sebagai pesaing. Dia berpikir tentang bagaimana cara pamer dalam pemilihan kerajaan, dan bagaimana menarik perhatian eselon atas dari Jin Longwei. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tinggi di langit, ada sesuatu yang kabur. Itu adalah perahu putih yang melayang. Sebuah kapal terbang. Tao Yunxiao sedikit tertegun. Dia sebelumnya telah membaca tentang kapal terbang di buku-buku, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Sebuah kapal terbang sangat cepat. Itu juga berisi kargo dan penumpang yang sangat berharga. Untuk memiliki kapal terbang, akan memudahkan perjalanan di alam liar yang luas. Tetapi di seluruh klan suku Tao dengan ratusan ribu klan, mereka tidak pernah mampu membeli kapal terbang seperti itu. Tidak hanya membelinya, bahkan jika sebuah kapal terbang diberikan kepada klan suku Tao, mereka tidak dapat menggunakannya, karena sumber kekuatan kapal terbang tersebut berasal dari esensi tulang kuno. Jika mereka memiliki esensi tulang kuno, klan suku Tao akan memberikannya kepada para jenius muda mereka untuk dimakan. Bagaimana mereka mampu menggunakannya untuk menggerakkan sebuah kapal terbang? Bisa duduk di kapal terbang adalah urusan yang sangat mahal. Adapun orang yang tinggal di klan suku Tao yang memiliki kapal terbang, identitas orang itu bisa dengan mudah ditebak. Itu adalah gadis misterius berbaju putih. Tao Yunxiao tidak tahu namanya dan hanya melihat dari kejauhan. Tetapi ini tidak mencegah Tao Yunxiao untuk memiliki pikiran cinta dan penaklukan tentang gadis itu. Seorang gadis kuat dengan latar belakang misterius, yang dihormati oleh 1000 klan Zhang, tentu saja akan membangkitkan minat Tao Yunxiao yang sombong. Jika dia bisa menaklukkan gadis ini, maka itu akan menjadi bukti kekuatannya. Dan kedua, itu akan menjadi cara sempurna untuk memuaskan egonya. Sebagai pria luar biasa yang akan meninggalkan kerajaan surgawi Tai'ah, bagaimana mungkin dia tidak memiliki gadis misterius yang luar biasa sebagai pasangannya?